Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Rahmanida, SE MSc. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini dengan NIM 010212823239. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito Jastian Sidik dengan NIM 010212812823281126. Saya Nyi Muhammad Rehan Ramadan dengan NIM 01021282832870. baiklah. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Pertama, kami akan menjelaskan materi tentang keseimbangan dalam pasar tenaga kerja kompetitif tunggal. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang keseimbangan kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Yang ketiga, penerapan kebijakan, pajak gaji dan subsidi. Yang keempat, penerapan kebijakan, pajak gaji versus tunjangan yang diamanatkan. Yang kelima, penerapan kebijakan pasar tenaga kerja dampak imigrasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Materi keseimbangan dalam pasar tenaga kerja kompetitif tunggal akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Dito Jastian Sidik. Kepada Muhammad Dito, saya persilahkan. Baiklah, keseimbangan dalam pasar tenaga kerja kompetitif tunggal. Pasar tenaga kerja yang kompetitif adalah kondisi di mana banyak perusahaan dan pekerjaan berinteraksi tanpa ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga atau upah secara signifikan. Dalam kondisi ini, keseimbangan tercapai ketika permintaan tenaga kerja dari perusahaan sama dengan penawaran tenaga kerja dari pekerja. Grafik berikut menunjukkan perpotongan kurva penawaran tenaga kerja atau S dan permintaan tenaga kerja D di pasar yang kompetitif. Kurva penawaran menunjukkan jumlah total jam kerja yang dialokasikan oleh agen-agen dalam perekonomian ke pasar pada tingkat upah tertentu. Kurva permintaan menunjukkan jumlah total jam kerja yang diminta oleh perusahaan-perusahaan di pasar pada upah tersebut. Keseimbangan terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan menghasilkan upah kompetitif W dan lapangan kerja E. Titik keseimbangan E bintang menunjukkan kondisi di mana pasar tenaga kerja berada dalam keadaan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Next. Pada grafik sebelumnya menunjukkan tidak ada pengangguran di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Pada upah pasar W bintang, jumlah orang yang ingin bekerja sama dengan jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan oleh perusahaan. Orang yang tidak bekerja juga tidak mencari pekerjaan dengan upah yang berlaku. Tentu saja banyak dari orang-orang ini akan memasuki pasar tenaga kerja jika upah naik dan banyak yang akan mengundurkan diri jika upah turun. Dalam pasar yang kompetitif, pekerja E bintang dipekerjakan dengan upah W bintang. Total pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat dengan mudah dihitung dengan menjumlahkan nilai produk marginal pekerja pertama, pekerja kedua, dan semua pekerja hingga E bintang. Jumlah ini pada dasarnya memberikan nilai total produk yang diproduksi oleh semua pekerja dalam keseimbangan kompetitif. Karena kurva permintaan tenaga kerja memberikan nilai produk marginal, maka area di bawah kurva permintaan tenaga kerja harus memberikan nilai total produk. Setiap pekerja menerima upah W bintang. Oleh karena itu, laba yang diperoleh perusahaan yang kita sebut surplus produsen diberikan oleh luas segitiga. Next. Selanjutnya keseimbangan kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Keseimbangan kompetitif dalam pasar tenaga kerja adalah konsep yang penting untuk memahami bagaimana upah dan tingkat pekerjaan ditentukan. Kurva berikut mengilustrasikan kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja di masing-masing dari dua pasar tenaga kerja atau SN dan DN di utara dan SS dan DS di selatan. Untuk menyederhanakannya, kurva penawaran dipresentasikan oleh garis vertikal yang menyiratkan bahwa penawaran bersifat
inelastis sempurna di setiap wilayah. Seperti yang digambarkan, upah equilibrium di utara WN melebihi upah equilibrium di selatan WS. Di selatan, kurva penawaran untuk tenaga kerja akan bergeser ke kiri atau ke SS saat pekerja selatan meninggalkan wilayah tersebut, sehingga meningkatkan upah selatan di utara. Di utara, kurva penawaran akan bergeser ke kanan atau ke SN saat orang selatan tiba, sehingga menekan upah di utara. Jika ada pekerja bebas masuk dan keluarnya pekerja ke dalam dan keluar pasar tenaga kerja, ekonomi nasional pada akhirnya akan dicirikan oleh upah tunggal atau W bintang. Next. Pada kurva sebelumnya, terlihat bahwa upah di kedua pasar tenaga kerja juga akan disamakan jika perusahaan atau bukan pekerja dapat dengan bebas masuk dan keluar pasar tenaga kerja. Ketika perusahaan utara menutup pabrik, mereka dan pindah ke selatan, kurva permintaan untuk tenaga kerja utara bergeser ke kiri dan menurunkan upah utara. Sedangkan kurva permintaan untuk tenaga kerja selatan bergeser ke kanan, menaikkan upah selatan. Insentif bagi perusahaan untuk bergerak melintasi pasar menguap begitu perbedaan upah regional menghilang. Selama pekerja atau perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar tenaga kerja, oleh karena itu, ekonomi yang kompetitif akan dicirikan oleh upah tunggal. Properti upah tunggal dan keseimbangan kompetitif memiliki implikasi penting bagi efisiensi ekonomi. Ingatlah bahwa dalam keseimbangan kompetitif upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Ketika perusahaan dan pekerja pindah ke wilayah yang menyediakan peluang terbaik, mereka menghilangkan perbedaan upah regional. Oleh karena itu, pekerjaan dengan keterampilan tertentu memiliki nilai produk marginal tenaga kerja yang sama di semua pasar. Baiklah, terima kasih kepada Dito Justian Sidik. Selanjutnya, materi tentang konvergensi tingkat upah regional akan dijelaskan oleh teman saya, Andi Muhammad Raihan. Kepada Andi, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu konvergensi tingkat upah regional. Gambar ini menghubungkan tingkat pertumbuhan tahunan upah manufaktur negara bagian antara tahun 1950 dan 1990. Dengan tingkat upah awal pada tahun 1950, ada hubungan negatif yang kuat antara tingkat pertumbuhan upah dan tingkat upah awal sehingga negara bagian dengan upah terendah pada tahun 1950 kemudian mengalami pertumbuhan upah tercepat. Diperkirakan bahwa sekitar setengah dari kesenjangan upah di berbagai negara bagian menghilang dalam waktu sekitar 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah memang konvergen, sehingga waktu meskipun mungkin perlu beberapa dekade sebelum upah disamakan di seluruh pasar. Pemerataan upah di berbagai negara meningkatkan ukuran ekonomi yang tersedia untuk seluruh kawasan. Secara teori, kekayaan tambahan ini dapat didistribusikan kembali kepada penduduk berbagai negara sehingga membuat semua orang menjadi lebih baik. Next. Penerapan kebijakan pajak, gaji, dan subsidi. Pergeseran kurva permintaan ketika pemerintah mengenakan pajak gaji pada perusahaan, biaya produksi perusahaan meningkat. Hal ini menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kiri bawah, karena perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja akibat meningkatnya biaya produksi. Penurunan upah dan pekerjaan. Akibat pergeseran kurva permintaan, upah yang diterima pekerja akan turun, dan jumlah pekerjaan yang tersedia juga akan menurun. Pembagian beban pajak. Meskipun pajak secara resmi dikenakan pada perusahaan, beban pajak tersebut sebagian akan ditanggung oleh pekerja dalam bentuk penurunan upah. Efek yang sama, baik pajak yang dikenakan pada perusahaan maupun pekerja akan menghasilkan efek yang sama pada dasar tenaga kerja, yaitu penurunan upah dan jumlah pekerjaan. Pajak, gaji, baik yang dikenakan pada perusahaan maupun pekerja, akan menyebabkan penurunan kesejahteraan baik bagi pekerja maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan penurunan upah dan jumlah pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan pajak gaji perlu ditimbangkan secara hati-hati, karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Next. Dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan pajak.
pekerja bersedia menyediakan jam E0 pada E0 ketika upah W0 dolar. Pemerintah sekarang mewajibkan pekerja membayar pemerintah sebesar $1 untuk setiap jam kerja mereka. Namun, pekerja tetap ingin membawa pulang eh, pada titik W0 dolar jika mereka menyediakan jam sebesar E0. Oleh karena itu, untuk menyediakan jam sebanyak itu, pekerja sekarang menginginkan pembayaran W0 ditambah $1 dari pemberi kerja. Akibatnya, pajak gaji yang dikenakan pada pekerja bergeser kurva ke penawaran naik $1 ke S1. Oleh karena itu, pajak gaji yang dikenakan kepada pekerja menciptakan kesenjangan antara jumlah yang harus diterima pekerja dari pemberi kerja jika mereka ingin menawarkan jasa mereka di pasar tenaga kerja, dan jumlah yang didapat dibawa pulang oleh pekerja. Keseimbangan keseimbangan pajak tenaga kerja kemudian bergeser dari A ke B. Pada keseimbangan baru, pekerja menerima upah sebesar W1 dolar dari pemberi kerja dan total lapangan kerja turun dari titik E0 ke titik E1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pajak gaji yang ditetapkan pada pekerja. Kurva penawaran naik sebesar $1 ke S1. Oleh karena itu, pajak gaji yang dikenakan pada pekerja menciptakan jurang pemisah antara jumlah yang harus diterima pekerja dari majikan mereka jika mereka ingin menawarkan jasa mereka di pasar tenaga kerja dan jumlah yang dapat dibawa pulang oleh pekerja. Equilibrium pasar tenaga kerja kemudian bergeser dari A ke B. Pada equilibrium baru, pekerja menerima upah sebesar W1 dolar dari pemberi kerja, dan total kesempatan kerja turun dari E0 ke E1. Tetapi dapat diperhatikan bahwa pekerja harus membayar pajak $1 per jam kerja. Upah aktual pekerja setelah pajak turun dari W0 menjadi W1-1. Nah, dari ini dapat disimpulkan pajak gaji yang dinilai pada pekerja mengarah pada jenis perubahan yang sama dalam hasil pasar tenaga kerja seperti pajak gaji yang dinilai pada perusahaan. Kedua pajak ini mengurangi gaji pekerja, meningkatkan biaya 1 jam kerja untuk perusahaan, dan mengurangi tenaga kerja. Seseorang dapat menunjukkan bahwa pajak gaji itu sebesar $1 yang memiliki efek numerik yang persis sama pada upah dan pekerjaan, terlepas dari siapa yang memikul tanggung jawab hukum untuk membayarnya. Untuk melihat ini, dapat dilihat jika pajak gaji $1 telah dinilai pada perusahaan, kurva permintaan pada gambar 4-5 tadi akan bergeser ke bawah sebesar $1. Equilibrium pasar tenaga kerja yang dihasilkan oleh perpotongan kurva permintaan ini dan kurva penawaran asli SO sama dengan keseimbangan pasar tenaga kerja yang dihasilkan ketika pajak dikenakan pada pekerja. Jika pajak dinilai pada perusahaan, pekerja akan menerima upah sebesar W1-1 dan biaya total perusahaan untuk mempekerjakan seorang pekerja adalah W1. Dari materi kami ini dapat disimpulkan pasar tenaga kerja dalam keseimbangan kompetitif terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan, sehingga semua pekerja yang mencari pekerjaan pada upah pasar dapat dipekerjakan, menghasilkan surplus bagi produsen dan pekerja. Migrasi pekerja dan dinamika ekonomi lainnya dapat mempengaruhi keseimbangan upah, tetapi pasar tetap menuju efisiensi alokasi sumber daya, memaksimalkan total output. Dampak pajak gaji, baik yang dikenakan pada pekerja maupun perusahaan, tidak mempengaruhi keseimbangan pasar. Upah dan lapangan kerja akan menyesuaikan untuk mencerminkan pajak tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa efisiensi dan keseimbangan dalam pasar tenaga kerja dapat dicapai melalui interaksi pasar yang kompetitif.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan pada materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.